Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan mengenai korelasi antara logika dan komunikasi serta komunikasi logis. Pertama yang akan dijelaskan oleh Fahmi. Ya, komunikasi logis secara esensial di mana komunikasi memerlukan logika dan logika dapat memenuhi kebutuhan komunikasi berdasarkan sedikitnya dua pertimbangan, yaitu yang pertama, komunikasi merupakan proses menyampaikan dan menerima yang mengarah pada redundansi dan menghindari entropi. Logika berorientasi pada penetapan prinsip-prinsip universal yang berpikir benar untuk berpikir benar agar tidak jatuh pada kesesatan berpikir. Komunikasi yang menghindar dari kekeliruan demi menggapai kebenaran perlu orientasi logika tersebut. Yang kedua, komunikasi bergantung pada pikiran. Semakin jernih pikiran seseorang, semakin jernih pula komunikasinya. Logika dapat menertibkan komunikasi seiring dengan konsentrasi logika pada pikiran yang berpikir jernih, sahih, dan benar. Logika bergerak menyuling pendefinisian kata, kebenaran kalimat berita, dan kesahihan argumentasi yang disampaikan. Logika disebut dengan komunikasi logis, yang secara singkat didefinisikan sebagai komunikasi yang menggunakan kata-kata definisif, kalimat korespondensif, dan penyimpulan koheren yang terbebas dari kerancuan berpikir. Lanjutkan, oleh Nakia, silakan. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan ilmu logika dan ilmu komunikasi, di mana dalam retorika berbicara seseorang itu harus bisa bagaimanapun caranya dengan memberikan saksi atau bukti, data argumen untuk meyakinkan audiens agar mereka percaya dan yakin pada kredibilitas si pembicara. Mengapa demikian? Sebab sang berbicara itu mesti dan harus bisa menyampaikan bukti-bukti kebenaran secara rasional dan faktual, maka pendengar akan mengamini atau mengiyakan apa yang dikatakan. Lalu, retorika itu pasti berjumpa dengan yang namanya logika. Sebab Aristoteles menyatakan bahwa antimem adalah substansi persuasi retoris. Yang dimaksud dengan antimem adalah silogisme, tidak sempurna karena berisi satu atau dua premis tanpa kesimpulan atau sebaliknya. Ataupun berisi kesimpulan tanpa premis satupun. Contohnya apa? Orang mengatakan, saya suka orang itu karena dia ramah. Kalimat tersebut pada hakikatnya merupakan gabungan atas beberapa kalimat yang membentuk argumen dalam logika yang disebut silogisme. Kalimat pertama adalah kesimpulan, yang kedua dan kedua adalah premis, sama aja seperti kesimpulan. Lalu akan dilanjutkan oleh Sulis. Peran penting logika dalam komunikasi bukan hanya pada faktor teoritis, tapi juga faktor praktis. Yang pertama itu teoritis. Secara teoritis, logika seperti disinggung di depan membahas secara mendalam hal yang diperlukan komunikasi dan retorika, yaitu antidememe dan silogisme. Yang kedua, praktis. Secara praktis, logika dapat membantu orang dalam berbicara dan menulis secara tertata, rapih, mudah, dan dipahami. Next. Teoritis dan praktis. Tidak ada satu orang pun yang dapat berbicara dengan tertib tanpa berproses berpikir yang tertib. Bahkan orang yang kacau pikirannya, ujaran atau ucapannya juga kacau. Jadi dapat bisa kita simpulkan bahwa logika itu menentukan cara manusia dalam berkomunikasi, di mana seorang sebelum mengucap suatu kata pasti sebelumnya terlintas di dalam pikirannya dahulu baru terucap. Selanjutnya ini merupakan penjelasan-penjelasan dari kata-kata yang mungkin jarang pernah didengar. Next. Ini juga merupakan penjelasan-penjelasan dari kata-kata yang sebelum-sebelumnya yang jarang kita pahami. Lalu terakhir yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Fahmi. Oke. Berdasarkan apa yang telah kita paparkan di atas, bahwa kesimpulannya, komunikasi memiliki hubungan atau keterkaitan yang erat dengan logika. Sebab tanpa logika, komunikasi itu tidak dapat berjalan. Dan juga tanpa adanya logika, seseorang akan mudah salah paham dan akan banyak yang miskomunikasi.
seseorang akan lebih paham dengan apa yang ingin kita katakan atau utarakan dengan logika pastinya. Karena seseorang pada dasarnya akan mengamini atau mengiyakan sesuatu argumen atau suatu ucapan yang memang kredibilitasnya atau keakuratannya, keabsahannya bisa dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan tentunya. Di mana semua itu dari argumen, bukti, kalimat yang dapat dimengerti oleh orang lain, itu semua bisa didapatkan melalui logika. Contohnya, seperti anti-meme di sebuah kalimat. Saya suka dia karena ramah. Ini salah satu anti-meme yang sering digunakan saat berkomunikasi, dan ini berpengaruh banget dalam komunikasi. Seseorang bisa paham, kenapa sih orang itu suka sama dia? Karena premisnya atau alasannya itu karena dia ramah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.